Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Halo Sobat Cocologi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas isi dari tugas ujian akhir semester saya, yakni dengan pembahasan tentang kritikan yang ditujukan kepada kebijakan pemerintah daerah Manggarai Timur dalam menangani kasus COVID-19. Yang pertama-tama kita akan coba membahas mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menangani kasus COVID-19. Pemkab Manggarai Timur realokasikan anggaran sebesar 26,5 miliar untuk penanganan kasus COVID-19. Dalam menghadapi pandemi corona, pemerintah pusat telah mengelontarkan dana APBD sebesar 405,1 triliun untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan sosial safety net atau jaringan pengamanan sosial. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga telah menjadwalkan ulang kegiatan pada APBD 2020 dan mengalokasikan ulang anggaran sebesar 26,5 miliar untuk refocusing kegiatan penanganan dan pencegahan corona di Kabupaten Manggarai Timur. Dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 berada pada angka 5,04%, naik menjadi 0,1 poin dari tahun 2018 sebesar 5,03%. Dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur tahun 2021 sebesar 7,56%. Di tengah pandemi corona, Kabupaten Manggarai Timur tetap optimis mempertahankan pertumbuhan sebesar 5% dengan mengoptimalkan pembangunan secara tematik sesuai tema RKPD tahun 2021, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan lokal menuju industri berbasis pertanian. Ketika sektor industri bergerak sangat lambat, maka tidak mungkin bagi sektor ini untuk menarik sektor pertanian untuk tumbuh dan berkembang. Kedepan, Kabupaten Manggarai Timur akan melakukan intervensi terhadap pengembangan industri melalui koperasi dan UMKM dan diharapkan outcome dari intervensi itu akan terlihat dari peningkatan sektor industri tersebut. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 berada pada poin 60,47, naik dari poin 59,46 dari tahun 2018, dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Manggarai Timur naik peringkat dari kategori rendah ke kategori sedang. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 berada di angka 6,87 tahun, naik menjadi 0,22% dari tahun 2018 yakni 6,65 tahun. Target rata-rata lama sekolah di tahun 2020 pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur sebesar 7,5 tahun dan pada RKPD tahun 2021 sebesar 8 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 berada di angka 11,69 tahun, naik menjadi 0,35% dari tahun 2018 sebesar 11,34 tahun. Target harapan lama sekolah di tahun 2020 pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur sebesar 12 tahun dan pada RKPD tahun 2021 sebesar 12,5 tahun. Melalui inovasi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur diharapkan dapat terus meningkatkan indikator ini.
Usia harapan hidup Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 berada di angka 67,98 tahun, naik menjadi 0,36% dari tahun 2018 sebesar 67,62 tahun. Target usia harapan hidup di tahun 2020 pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur sebesar 69 tahun daripada RKPD tahun 2021 sebesar 69,5 tahun. Pengeluaran per kapita Kabupaten Manggarai Timur pun ikut melonjak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah Manggarai Timur. Kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di sektor perekonomian yakni untuk meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan pengeluaran per kapita masyarakat maksudnya dapat meningkat dan persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik berada pada angka 26,49%, menurun menjadi 0,1 poin dari angka 26,50% pada tahun 2018. Pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur, semua proses pembangunan diarahkan menuju penurunan angka kemiskinan, dan pada tahun 2020, target penurunan angka kemiskinan menjadi 22,10% dan di tahun 2021 yaitu 17,19%. Komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam penurunan angka kemiskinan sangat serius, yakni program-program pemerintah diarahkan kepada penduduk miskin yang sudah didata oleh statistik. Segala bentuk bantuan pemerintah, baik perumahan layak huni, bantuan pertanian, bantuan ternak, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya diarahkan untuk membantu masyarakat dengan kategori miskin. Indeks Infrastruktur Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 adalah 40,46%. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata presentasi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, ketersediaan air baku, ketersediaan air minum, listrik, akses informasi dan komunikasi, serta ketersediaan sarana perhubungan. Capaian target ini turun dari angka 5,29 poin dari target sebesar 45,75%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan kesejahteraan negara. Presiden Jokowi dalam konversi pers yang didasarkan Sekretariat Presiden, setidaknya ada 7 kebijakan yang diambil menghadapi pandemi COVID-19 sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan, meliputi antara lain yakni yang pertama, tambahan belanja APBN pada tahun 2020 senilai 405,1 triliun. Hal ini diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun dan dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni untuk belanja bidang kesehatan dialokasikan sebesar 75 triliun, untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 110 triliun, untuk intensif perpanjangan dan stimulasi kredit usaha rakyat atau KUR dialokasikan sebesar 70,1 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM dialokasikan sebesar 150 triliun. Yang kedua yakni prioritas anggaran di bidang kesehatan yang diprioritaskan pembelanjaan anggaran yakni 75 triliun di bidang kesehatan dan diprioritaskan untuk pemenuhan sejumlah keperluan yaitu perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian alat perlindungan diri atau APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, regen, ventilator, dan sanitizer
dan lain sebagainya. Yang ketiga, diprioritaskan anggaran untuk perlindungan sosial yang akan diprioritaskan pada alokasi anggaran untuk perlindungan sosial saat pandemi corona ke sejumlah program seperti Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik. Poin yang keempat, diprioritaskan anggaran untuk insentif dunia usaha pemerintah, memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM. Pada poin yang kelima, diprioritaskan di bidang non-fiskal, di mana pemerintah memperlakukan sejumlah kebijakan di bidang non-fiskal untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku pada industri. Yang keenam, revisi batas maksimal defisit APBN terhadap batas maksimal defisit APBN menjadi di atas 3%, di mana relaksasi batas maksimal dari defisit APBN diberlakukan pada tahun 2020, 2021, dan di tahun 2022. Pada poin ketujuh, yakni kebijakan moneter di mana pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan baruan kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Maka dari beberapa penjelasan di atas, jadi, dari ketujuh kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 guna menangani pandemi COVID-19, jika korelasikan dengan teori welfare state, tentu setidaknya corak konsep negara kesejahteraan atau welfare state sangat terasa kental implementasinya pada poin angka ketiga, di mana pemerintah memberikan anggaran prioritas pada program-program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik. Menaikkan anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena atau mendapat program dari PKH tersebut, yakni pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk dukungan logistik, sembako, dan kebutuhan pokok senilai 25 triliun yang akan diberikan bagi warga yang berdampak. Meskipun pada sisi lain terdapat pesimisme yang dirasakan oleh sebagian pihak bahwa negara terkesan lamban hadir di tengah kegelisahan, kesusahan, dan ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh rakyatnya, tapi mesti pula dipahami kebijakan yang diambil setidaknya pemerintah ingin menempatkan diri bukan hanya berperan sebagai penjaga malam atau enik, tapi pemerintah telah berupaya mengubah wujudnya sebagai pemikul utama tanggung jawab dengan semaksimal mungkin memberikan layanan terbaik demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya yakni bagi kemakmuran rakyat. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah juga memberikan instruksi kepada semua pemerintah, baik provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan reskudel dan revisi terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya guna dialihkan pada upaya penanganan pandemi wilayah masing-masing, baik yang tertuang pada APBD provinsi, kabupaten, kota, termasuk memberikan diskresi berupa penggunaan dana desa untuk penanganan kasus COVID-19. Pada beberapa pernyataan di atas, demikian pula telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, di mana pemerintah telah melakukan revisi anggaran APBD untuk menangani kasus COVID-19 di daerah Kabupaten Manggarai Timur, di mana dana-dana tersebut dialokasikan atau dikucurkan untuk atau pada sektor UMKM, PKH, dan lain sebagainya untuk pembangunan ekonomi masyarakat Manggarai Timur. Namun seperti yang disampaikan oleh beberapa masyarakat, di mana
mereka atau tidak semua masyarakat ikut merasakan dana yang telah dialokasikan untuk masyarakat, karena banyak juga atau tidak sedikit masyarakat yang masih sama sekali atau sebagian saja yang menerima bantuan dari pemerintah tersebut. Walaupun sudah ada revisi dari untuk dana terhadap masyarakat mengenai APBD yang diselenggarakan atau dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Harapan saya semoga dana yang dikucurkan sebesar beberapa triliun tersebut yang sudah dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ikut dirasakan oleh semua masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur agar membangun taraf kehidupan ekonomi seluruh masyarakat di Kabupaten Manggarai tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih.